Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Aldino Kams. Ya, selamat sore Pak Bayu. Ya, apa kabar Pak? Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik sore ini, walaupun capek habis kegiatan, tapi tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di komite pembelajaran. Oh, di sana sore ya? Di sini masih siang sore. Oke. Kita beda daerah mungkin ya. Pertemuan sore hari ini Pak, adapun sebenarnya saya di sini mau bertanya terkait fenomena anak sekolah. Ini kan sekarang mereka lagi sedangnya pandemi dan sebenarnya habis selesai pandemi. Cuman kalau kita lihat ke belakang kemarin selama pandemi, pembelajaran yang tadinya luring kan menjadi pembelajaran daring. Yang tadi bisa bertatap muka langsung dengan pengajarnya, langsung dengan gurunya, tetapi harus mau tidak mau kan dia menjadi pelajaran yang daring ya. Iya, benar Pak. Nah, tapi melihat fenomena itu, rasa-rasanya anak-anak itu yang tadinya kemauannya untuk pergi sekolah, kalau pada saat luring itu kemauannya itu seperti wajib ya, seperti antusias untuk sekolah. Tetapi pada saat pembelajaran jadi metode daring, itu kemauan anak-anak untuk ikut belajar atau ikut partisipasi masuk ke dalam aplikasi Zoom atau Google Meet itu menjadi kurang. Namun ketika mengikuti pembelajaran atau masuk aplikasi Zoom-nya itu memang antusiasnya menjadi kurang. Tapi pada saat ada kegiatan seperti ekstrakurikuler, meskipun itu memang konsepnya daring, ya, tapi anak-anak itu antusias. Menurut Bapak Aldino, bagaimana nih komentarnya? Kenapa luring dan daring ini, ya maksudnya kalau pada saat luring, belajarnya antusias, ekskul antusias, tapi pada saat daring belajarnya jadi tidak antusias, tapi ekskulnya tetap jalan, tetap antusias, anak-anak tetap pergi keluar rumah, tetap ya pergi maksudnya mengurangi resiko mereka untuk daring yang harusnya kenapa belajar daring ya ekskulnya juga daring, kenapa mereka paksakan untuk yang tadi luring jadi daring itu kenapa itu Bapak Aldino itu kenapa? Oke, saya mungkin tahu pendapat Aldino dulu mengenai peristiwa tersebut. Oke. Baik, mengomentari atau melihat fenomena tersebut, memang tinjauan atau sudut pandangnya tidak bisa sempit ya. Maksudnya pandemi ini kan membuka banyak hal dalam berbagai bidang gitu kan, termasuk di pendidikan, yang mana harus segera beradaptasi dengan perubahan tersebut. Awalnya memang secara konvensional pendidikan itu kan adanya tatap muka atau pertemuan antara pertemuan langsung ya, pertemuan langsung antara guru dan murid, pelatih dan orang yang dilatih gitu kan, dan ya intinya langsung diajarkan. Tapi dengan adanya pandemi membuat jarak memisahkan gitu kan, jadi harus berjauh-jauhan tapi terkoneksi dengan jaringan internet. Memang akhirnya merubah banyak kebiasaan gitu kan, kebiasaan-kebiasaan dan banyak minat dan bakat ini, minat untuk belajar ini menjadi berubah juga. Karena kebiasaan tersebut bisa jadi tetap stabil, maksudnya daring tetap stabil di anak-anak yang memang sukanya belajar itu kan. Menjadi berbeda ketika anak itu sudah ketemu tatap muka itu udah enggak, minat belajarnya enggak terlalu tinggi, ketika daring dia melihat celah bahwa ini kesempatan untuk lebih banyak bersantai gitu kan. Nah, ini kalau menurut saya sih kebanyakan di minat belajar itu sendiri sih, karena memang minat belajar itu tidak semuanya tinggi ya dalam anak-anak usia sekolah gitu kan. Kalau memang dia rajin banget, dia bakal dengan kondisi apapun, mau belajar luring, daring, ekstraterestrial atau apapun ya dia bakal tetap mengejar itu gitu kan, untuk kondisi-kondisi yang bagaimanapun itu. Tapi kalau anak-anak yang ini kesempatan atau itu bakal lalu untuk begitu pula ketika ekskul ya. Ketika kita ngomentarin belajar dan ekskul ini ada dua hal yang menurut saya ini gini. Jadi kalau ekskul itu kan dia pilihan ya, pilihan yang minat gitu kan. Ketika belajar normal sekolah itu kan dia nggak bisa milih ya untuk sekarang ini ya. Walaupun kita nanti juga akan ke belajar merdeka belajar yang bisa katanya bisa custom sendiri gitu kan. Kan bisa milih. Jadi kelas 10 misalkan SMK
di kurikulum ada mapel A, B, C, D, E sampai Z misalkan. Apakah kita bisa, apakah murid itu bisa milih cuma aku ambil A aja, B aja, C aja, nggak bisa kan? Nah, tapi akhirnya ya dia terpaksa kebanyakan harus ikut. Sedangkan ekskul ini bisa milih. Nah, akhirnya yang paling disukai dan yang paling bisa dia ikuti adalah yang paling kuat interestnya gitu kan, dia ketertarikannya di basket gitu kan, karena dia memang gemar basket sejak kecil, sejak bayi, ya berarti dia ikut aja lah. Ini akan jadi masalah. Jadi masalahnya adalah lah, ekskul atau ekstrakurikuler ini kan harusnya menjadi pelengkap setelah yang utama sekolah itu ada gitu. Sedangkan dia nggak ikut di sekolah tapi malah ekskul. Akhirnya memang kalau menurut saya harusnya ya sistem pendidikannya itu yang harusnya menyesuaikan. Misalkan bagaimana kalau selama daring kemarin selama pandemi memang akhirnya anak-anak lebih difokuskan aja pada minat yang disukai sehingga dia paling tidak lah bisa mengikuti kegiatan pembelajaran itu dengan semangat yang memang dia karena passion gitu kan. Walaupun memang ya bagaimana pemenuhan kurikulum ya itu diatur bagaimana mekanismenya, misalkan dia cukup wajib hadir Zoom atau daring yang mata pelajaran yang tidak dia sukai cuma misalkan dikurangi intensitasnya misalkan, atau dia cukup mengerjakan satu proyek tapi bisa mencakup berbagai mapel. Itu kan apa ya, mungkin modifikasi teknik belajar selama daring kemarin, karena ya ini menjadi permasalahan kita bersama sebagai praktisi pendidikan atau orang-orang yang berkecimpung di bidang pendidikan untuk mengatasi masalah yang susah ya, namanya minat itu susah karena memang kita pun juga daring itu milih-milih juga loh, kadang-kadang topiknya kok menarik ya kita melek itu kan, kita topiknya nggak menarik, guru pun juga kadang ini ngomongin apa gitu. Nah itu mungkin yang terjadi di antara siswa, sehingga perlu untuk skill juga ketika kita sebagai pemateri atau guru daring itu juga perlu untuk bagaimana cara membawakan suasana supaya anak-anak paling tidak minatnya tetap tumbuh lah untuk belajar daring. Jadi mungkin seperti itu kira-kira komentarnya itu. Moga-moga nggak kepanjangan. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Memang kalau ditarik garis besarnya memang berarti di sini masalahnya adalah minat dari siswa tersebut ya, dari anak tersebut, bahwa memang minat atau kemauannya dia itu lebih besar untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang menurut mereka ya seperti kegiatan ekstrakurikuler itu kan kegiatan yang lebih menarik, yang membuat anak tersebut lebih minat dibanding mengikuti ya, pelajaran setiap pagi. Jadi ya kalaupun belajarnya daring dan rumah ya nggak masalah, tapi kalau ekskul bisa keluar rumah kenapa tidak gitu ya, keluar rumah. Tapi kalau secara logika kan memang ya harusnya sebagai siswa-siswi kan memang prioritasnya kalau belajarnya daring ya ekskulnya kan juga harus daring gitu. Jadi gimana nih, kan Bapak selaku guru yang mengajar langsung ke siswa-siswa tersebut, kalau Bapak melihat fenomena siswa yang Bapak ajar, siswa tersebut di mata pelajaran Bapak, di kelas Bapak, pada saat daring, ya tidak pernah masuk Zoom Bapak, tidak pernah masuk Google Meet Bapak, tetapi Bapak melihat sendiri di sekolah langsung, anak tersebut belajar tidak ada di Zoom, tetapi pada saat ekskul hadir di sekolah, ya berarti kan dia hadir di sekolah, berarti dengan menyampingkan prinsip-prinsip atau ya pakai masker, menyampingkan masker, menjauhi. Nah, tapi dia ya itu kan di kelas Bapak sendiri. Nah, Bapak melihat siswa yang Bapak ajar sendiri di kelas Bapak tidak masuk, tetapi ekskul di hadapan mata Bapak sendiri, dia ekskul bersama pacarnya. Bagaimana? Iya. Perasaan Bapak bagaimana melihat kalau siswa tersebut adalah siswa yang Bapak ajar? Gitu. Oke. Jadi mengomentari tersebut memang kalau dirasa awalnya memang menjengkelkan sekali ya, karena memang loh ini gimana sih lah seperti itu. Padahal apa yang utama itu ya yang harus dipilih. Tapi namanya memang ketika emosional kita lebih jauh lagi menakar seperti itu ya, menelusuri hal tersebut, itu kita lihat nih faktor-faktornya apa lagi nih, faktor-faktornya yang mempengaruhi hal tersebut gitu kan. Apa karena dia minat, apa karena dia itu tidak cocok dengan belajar daring ya, karena ada anak-anak atau siswa itu yang kemampuan nangkepnya itu nggak bisa jarak jauh gitu kan. Ada juga yang belajar pakai tutorial video itu cepat gitu kan. Jadi dia nonton video langsung otodidak langsung bisa gitu kan. Contohnya mungkin belajar gitar atau belajar masak gitu misalkan contoh. Nah, ada juga yang
bingung ini ngomongin apa. Jadi akhirnya dia lebih cocok ke pertemuan langsung, gitu kan. Belajar lewat pertemuan langsung. Sedangkan belajar pertemuan langsung ini ketika kemarin itu ada sedikit pelonggaran untuk ekskul. Oke, boleh ekskul gitu kan dengan kapasitas berapa persen. Nah, itu jadi celah supaya anak itu akhirnya menemukan tempat, aku ya udah aku ikut ini gitu kan. Jadi menurut saya ya perasaan saya mungkin jengkel, tapi saya juga harus introspeksi karena gini, kenapa ya ke orang-orang ini tidak tertarik dengan pelajaran saya secara daring, padahal saya juga udah berupaya loh, paling tidak membawakan secara lebih simpel atau lebih cepat diserap gitu kan, dengan memutar video, dengan mengkombinasikan cara-cara mengajar lah, sampai akhirnya ya ternyata anak-anak ini lebih suka pertemuan fisik untuk pembelajaran, untuk kegiatan gitu kan. Terus ya banyak hal sih, belum lagi tinjauannya dari sisi kebijakan. Kenapa kebijakan ini yang pelonggarannya pada ekskul, sedangkan kegiatan belajar utamanya nggak dilonggarkan, padahal kan ya sama aja sama-sama punya resiko gitu kan. Belajar tatap muka ya beresiko, ketemu ekskul juga beresiko. Berarti kan juga ada tentang pemangku kebijakan juga gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi ini banyak sekali tinjauannya. Jadi seperti itu. Nah, makanya perasaan Bapak sendiri gimana sebenarnya melihat jengkel ya? Berarti Iya, bisa ada Bapak jengkelnya, jengkel. tapi juga lama-kelamaan juga introspeksi juga. Maksudnya lama-kelamaan juga, ya mungkin awalnya memang jengkel ini masuk Zoom cuma 5 orang, 6 orang, 10 orang dari 30 misalkan. Terus apa namanya? Ketika ekskul loh, kok tambah banyak ekskul. Nah, ini padahal ini loh, ini kan murid yang tadi harusnya masuk lah. Tapi lama-kelamaan, mungkin dia nggak cocok. Ya, kita harus sebagai orang dewasa kan harusnya lebih memahami ya kayak gitu. Kenapa sih kok terjadi di remaja masa kini gitu kan? Oh ya memang gaya mereka beda-beda gitu kan. Yang kita sedang bahas ini memang kan sebenarnya terjadi di hampir semua lingkup sekolah ya. Iya, iya benar. Wah, kalau belajar daring memang antusias anak-anak itu kurang tetap. Tapi apabila sifat pembelajaran itu memang menyenangkan seperti kegiatan ekstrakurikuler, maka biasanya memang antusias anak itu sendiri ya harus menyampingkan prokes itu ya mereka tidak berpikir dua kali gitu. Iya Antusias benar. ya akan lebih antusias. Benar. Dan perasaan Bapak sendiri sebagai guru ya apabila salah satu siswa Bapak ya yang Bapak lihat seperti itu, belajar tidak ada tapi ekskul pada saat daring ada di sekolah, ya jengkel dan memang ya akhirnya refleksi introspeksi sendiri apakah memang metode Bapak sendiri mengajar itu sudah membuat minat siswa itu bagus atau kurang lebih begitu Pak ya. Iya benar-benar. Kerjaan kita memang ketika daring itu kayak bagaimana cari formula yang paling tepat gitu kan untuk cara ngajar atau meningkatkan motivasinya siswa gitu. Jadi Tapi itu menjadi memang fenomena kalau kita lihat kan anak-anak sekarang tuh kalau ekskul tuh bawa pacar, bawa teman dekat memang supaya dia semangat. Mungkin ya langsung terbesit di pikiran saya supaya dia zoomnya juga antusias, mungkin pada saat zoom dia bawa pacar. Mungkin bisa jadi, tapi ya nanti malah terjadi hal-hal yang kurang diinginkan gitu. Memang Kurang, dia berarti ada diinginkannya. nggak, maksudnya harus ada, kita memang harus cari motivasi dia untuk lebih kuat belajar. Ini apa nih, pacar, hadiah, uang atau apa kek ya. Tapi kita lihat lagi nih yang paling cocok apa nih yang bisa masih dalam koridor pendidikan gitu kan. Nanti kalau pacar keterusan ya nggak baik juga gitu kan. Uang keterusan juga nanti malah motivasinya cuma sekedar uang. Makanya memang apa ya, atau mungkin dorongan dari internalnya sendiri atau mungkin eksternal dan sebagainya, macam-macam. Oke Pak, nah, makanya di sini kan saya sudah jelas banget sih memang peristiwa yang kita alami memang jadi di beberapa sekolah dan saya sudah tahu perasaan Bapak selaku guru yang apabila salah satu siswa yang seperti itu juga ya jengkel dan saya rasa memang hampir semua guru juga ya, pasti jengkel dan memang iyak ya melihat situasi yang kayak gitu yang lebih memprioritaskan kegiatan ekskul walaupun sebenarnya ekskul itu ada prioritas kedua setelah pembelajaran utamanya yang KBM. Nah, dari peristiwa tersebut, dari perasaan yang Bapak alami, apabila salah satu siswa Bapak itu seperti itu, di sini pembelajaran yang bisa Bapak ambil, mungkin ya sebagai refleksi Bapak atau sebagai, ya tadi selain introspeksi ya, dengan metode cara ngajar itu, selain introspeksi itu apa Pak? Kira-kira pembelajaran yang bisa Bapak ambil, dan bisa jadi saya ambil juga, mungkin buat saya terapkan juga di sekolah saya gitu, selain mungkin refleksi tadi, introspeksi cara mengajar.
refleksi saya sebagai guru berarti memang tidak bisa memaksakan kondisi daring itu untuk benar-benar ideal seperti luring ya, maksudnya seperti ketika bertemu tatap muka, karena udah jauh berbeda dari mungkin kesiapan teknologi anak-anak, kesiapan mereka untuk beradaptasi. Jadi lebih banyak memang menurunkan ekspektasi untuk sesuai standar luring gitu kan ketika daring. Terus menanggapi fenomena justru malah mereka yang ekskul lebih semangat, dan di situ akhirnya kelihatan banget bahwa ya seperti itulah sebenarnya secara alamiah manusia itu sebenarnya ya memilih apa yang disukai dikerjakan, apa yang paling nyaman bagi dirinya ya dilakukan. Ketika dia nggak nyaman di suatu tempat ya memang akhirnya ada pilihan yang lebih nyaman kok, ya pilih yang nyaman. Nah, seperti itu. Jadi memang harus ya bagaimana berarti berarti seperti apa solusinya? Berarti membuat kegiatan pembelajaran daring yang lebih nyaman, atau mungkin ya akhirnya ya ketika daring itu difokuskan ke ekskul atau apapun itu yang membuat anak-anak lebih nyaman dan lebih leluasa belajar. Dan kalau bisa lagi ya usulan tentang kebijakan yang lebih lebih proporsional aja. Jadi mungkin ya difokuskan dulu lah pelonggaran itu ya pelonggaran belajar. Misalkan kan ekskul misalkan dibolehkan karena mungkin alasannya kegiatan luar ruangan yang resiko rendah untuk penularan. Ya berarti mungkin belajarnya juga bisa belajar IPA misalkan di lapangan itu kan. Nah, misalkan seperti itu. Jadi nggak harus belajar IPA di kelas misalkan. Ada banyak contoh lagi praktek biologi tanaman itu kan, ya udah kita belajarnya di lapangan, ngeliatin tanaman berjarak gitu kan antara satu dengan yang lain. Jadi mereka tetap merasakan seru juga ya kayak gini lah. Itu akhirnya membuat mereka motivasinya naik, dan mungkin sedikit banyak akan berkembang lagi atau menuju ke minat yang lebih tinggi lagi untuk belajar. Jadi tidak cuma ngomongin ekskul, karena menurut saya Pak, kenapa anak-anak ikut ekskul itu rata-rata motivasinya adalah minat yang tinggi terhadap bidang tersebut. Dan yang lain-lain biasanya adalah ya faktor interest, ketertarikan dengan lawan jenis yang kebetulan ada di ekskul itu. Atau temennya ngikut juga. Lah ini faktor yang kedua dan ketiga menurut saya. Yang pertama biasanya minat sih. Kayak anak suka basket ya milih basket, anak suka futsal ya main futsal. Jadi seperti itu, kira-kira seperti itu. Saya sih jelas banget ya, memang ini menjadi keresahan ya selama pembelajaran pandemi, banyak hal seperti ini. Cuman memang selain kita sebagai guru ya refleksi metode ajar kita juga memang mungkin sebagai guru kita bisa mengingatkan siswa-siswinya langsung ya, barangkali begitu ya Pak ya. Iya benar. Langsung bahwa memang kalau ya KBM belajar mata pelajaran biasa memang sifatnya biasanya memang kurang menarik kalau dibandingkan dengan ekstrakurikuler. Cuman menurut kita yakini memang siswa harus tetap pahami ya, meskipun itu kurang menarik sifatnya di dalam kelas, tidak begitu asik ya. Memang kan kalau di luar kelas kan memang moodnya itu untuk belajar meningkat, tapi ya memang konsepnya belajar dalam kelas, memang mata pelajaran misalkan sejarah memang mengatur ya dilewati gitu ya. Memang kesadaran dari siswanya sih ya, ekskul silakan belajar ya, maupun itu mengantuk maupun itu sampai tertidur ya memang harus dikerjakan ya, karena itu udah tanggung jawab siswa juga gitu ya. Aldino ya. Iya siap. Ya seperti dan itu. Terakhir, maka banyak pembelajaran yang tadi saya dapatkan dari Pak Aldino, jawaban Pak Aldino bahwa memang kita tidak bisa memaksakan daring, bahwa kita siswa juga tidak boleh berekspektasi tinggi ya, dengan ya tidak semua guru atau tidak semua mata pelajaran itu memenuhi ekspektasi siswa, dan tentunya ya siswa punya hak juga untuk memilih yang nyaman ya. Hari ini mungkin mau KBM dulu atau mau ekskul itu ya memang kan masih belum bisa dibedakan oleh siswa ya, hak atau prioritas yang utama. Karena itu mungkin penindaklanjutan ya, atau tindakan lanjutan dari pembelajaran atau perusahaan-perusahaan ini memang ya metodenya tadi adalah refleksi dulu ya, bagaimana kita bisa membuat metode bahan ajar kita itu menjadi menarik buat siswa. Itu kalau untuk guru, dan kalau untuk siswa sendiri ya tetap itu memang ada tanggung jawab harus dijalankan, tapi ya mungkin tidak setiap waktu. Ya artinya siswa akan ada waktunya bosan, capek, emangnya mungkin lagi malas ikut Zoom dan mencari kesibukan di luar.
ya Hmm. ekspor. Iya. Itu ya Pak Aldino ya. Iya, Baik benar. Pak Aldino Kamarudin Santos, terima kasih banyak Pak Ya, Aldino. terima kasih sama-sama Pak Bayu. Harap saya memang ya sangat jelas banget ya tentang fenomena ini. Tapi berhubung pandemi ini juga ya memang belum berakhir sih, masih ada, cuman tidak seperti yang kemarin. Memang kita melihat ketika siswa-siswi itu turun sekolah lagi, minat mereka itu sangat jauh meningkat lagi dibanding ketika harus hadir ikut Zoom. Padahal kan kalau nge-Zoom di rumah cukup pakai baju, bawahan tidak pakai juga nggak apa-apa, tinggal masuk Zoom. Enak, bisa sambil tiduran, bisa sambil matikan kamera. Tapi itu saja masih banyak yang tidak hadir. Jadi ketika mereka harus capek-capek berangkat ke sekolah pagi hari, pakai baju, berdandan, pesan Gojek, segala macam, keluar biaya, malah mereka justru kehadiran mereka malah lebih meningkat dibanding yang hanya tinggal masuk Zoom di rumah. Gitu ya, iya, benar. Ya? Benar. Nah, kalau Dino sudah punya anak mungkin sekolah juga? Belum, sementara belum. Nggak tahu lagi besok atau besoknya. Oke, Pak Aldino, terima kasih banyak sama-sama. hari ini. Saya rasa terima kasih. Ilmu ini bisa saya terapkan ketika saya mengajar di sekolah saya, dan saya rasa percakapan kita, recording kita ini mungkin bisa viral. Ya, semoga mendapatkan inspirasi, motivasi, dan kalau nggak dapat ya diusahakan supaya dapat. Thank you Pak Aldino, terima kasih. Mudah-mudahan saya karena tadi pembelajaran dan penindaklanjutannya itu banyak ya, memaksakan daring, kemudian ekspektasi dan siswa memilih yang nyaman, itu saya rasa bisa menjadi topik buat kita bahas di mungkin pertemuan atau sesi selanjutnya ya. Gimana Pak Aldino, setuju? Setuju. Mungkin kita bisa lebarkan atau bisa kita perluas tentang jangan memaksakan daring atau menggunakan ekspektasi, itu saya rasa kita bahas di sini. Gimana? Setuju Pak Aldino? Siap. Insya Allah saya siap untuk membahas lagi. Saya ucapkan terima kasih Pak Aldino Kam sudah bersedia jadi coach yang sudah menjadi narasumber pada sore hari ini. Kalau gitu kita akhir aja langsung Pak Aldino Kam ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.